nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan hadis-hadis seputar bab kesialan dan yang semacamnya dari mitos-mitos jahiliyah, halaman 852. Babun la nau'a. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la adwa, tidak ada pemindahan penyakit. Sudah kita bahas ya, kalau penyakit menular Nabi mengakuinya ada, tapi kalau memindahkan penyakit dari tubuh orang yang sakit ke kambing misalkan nggak ada, atau dipindahkan ke musuh nggak mungkin. Tapi kalau penyakit menular biasa kayak wabah, Nabi sendiri kan sudah membahasnya di hadis-hadis sebelumnya. Walaha mata, tidak ada burung hantu. Maksudnya mitos seputar burung hantu. Burung hantu itu diyakini sebagai reinkarnasi dari roh orang meninggal itu masuknya ke burung hantu. Dan kalau burung hantu itu ada, itu mendatangkan kesialan ya. Kemudian wala nau'a, nau ini bintang yang mendatangkan hujan. Nah, duka bintang naon, bintang hujan we. Jadi orang Arab itu yakin ya bahwa kalau ada bintang nau ini itu akan hujan. Jadi hujan itu bukan anugerah dari Allah, tapi itu berdasarkan bintang. Nah, ini Nabi menolak keyakinan ini dan menegaskan bahwa dalam riwayat yang lain hujan itu turun dari Allah. Beres sholat subuh, sahabatnya ngelabrol, alhamdulillah hujan cenaya bintang anu gitu ya. Nabi langsung bersabda, asbaha mu'minun bi wa kafirun bi. Allah berfirman, pagi ini ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amman mu'minun bi, jalma orang yang beriman kepadaku, yaitu yang mengatakan mutirna bifadlillah, kita diberi hujan karena anugerah Allah. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang anu fahuwa kafirun bi, berarti dia sudah kafir kepadaku. Kafirnya kafir nikmat. Pokoknya setiap perbuatan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah itu termasuk kafir. Kafirnya kafir nikmat, bukan kafir temenang di sholatan, temenang dikuburkan di kuburan muslim, bukan. Contoh sederhana, tah cenah ka dokter anu geura cager, nah itu kafir ya, kufur nikmat. Nah ini nih, minum obat ini sembuh ya. Dia yang menyembuhkan itu adalah obat, itu kafir, kufur nikmat. Harusnya alhamdulillah saya sembuh berkat kehendak Allah, wasilahnya obat ini gitu. Jadi alhamdulillah penegasan sembuh dari Allahnya nggak boleh dihilangkan. Wala sofaro, dan tidak ada sofar. Ini sofar banyak penafsirannya, sudah dibahas di kajian sebelumnya. Sama seperti tadi ya, semacam penyakit yang ada di perut. Jadi kalau orang Arab sakit perut itu diyakini katanya ada ular di dalam perutnya, itu sofar.
nggak ada kata Nabi orai asup di mana ya. Tapi kan berarti Nabi menolak adanya virus ya, kan sudah dibahas bab wabah. Nabi mengakui ada wabah, makanya nggak boleh keluar ya, nggak boleh masuk, diisolasi berarti meyakini ada penyakit itu. Tapi kalau penyakit itu akibat dianu wah itu cenah lo bapakku dina beteungna soreng wadul yang trending dina YouTube ya. Itu yang begitu-begitu haram, meyakininya termasuk musyrik. Kemudian hadis dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala ghula. Adwa pemindahan penyakit, tiara merasa sial, wala ghula atau gaula. Gaula itu hantu, enggak ada hantu ya. Tapi memang kita semua anak-anak kita dididik hantu teh ada nya. Di Sunda mah naon sundel bolong ya. Di Cina vampir, di barat Dracula ya. Pocong di urang. Nah itu yang begitu semuanya haram, dan itu tidak terasanya membudak cerik wae hese ngabebenyu tuh naon nah itu yang begitu mengajarkan ghul ya, mengajarkan musyrik ya. Nggak boleh ya. Saya alhamdulillah karena tidak diajarkan begitu ya, dulu dari sejak kelas 1 sanawiyah kan di rumah karuda teh jauh adan awal teh cek barudak babaturan teh sieun cenah peuting sorang sieun naon teh paling sieun preman nu mararabok didinya di si testi baheula ya. Ya, tapi dah moal maehan moal nyerang jadi ka budak mah sieun naon. Terus kalau ke At-Tauhid dulu kan ada makamnya belah itu At-Tauhid teh teu sieun cenah leuwih karin sieun naon jadi moal aya genderuwo nu newak. Jadi teman-teman biasanya dulu sieun aya naon termasuk monok di Pajagalan ya. Memang monok di Pajagalan tuh banyak ceritanya ya. Ngadengi suara terompah padahal kelom teh gitu trak di mana gitu lompatan cicing wena paling izin atau di Risalah ya. Di Risalah itu di kantor Risalah kata guru saya yang dulu tinggal di sana cucu Sabrahman cari sok di ruangan eta masuk pas ruangan abdi ih kadai cenah teh aya eta aya jinan nya bae tuh cenah da jin mah di ayeuna ge aya cenah gitu. Alhamdulillah karena diajarkan sejak kecil ya bapak saya jangan takut. Jadi henteu we gitu. Eta sok aya cenah sok mindahkeun kitabnya bae atuh alus eta diberesan. Jadi ya kalau jin ada, tapi kalau sampai mencelakakan aya hantu mah kan mencelakakannya bisa mendatangkan madorot dan sebagainya. Wah itu nggak ada, bohong ya. Kemudian bab fijatina bil mubtala, menjauhi orang yang terkena penyakit. Anis Syarid radhiyallahu an qol kana fi wafdi Tsaqif, di utusan kaum Tsaqif itu dari Hunain, rajulun majdzum, ada orang yang kusta. Farsala ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengirimkan orang kepada dia, inna qad bay'ana ka farji', kami sudah membaiat kamu pulang aja. Jadi Nabi nggak mau berhadapan dengan orang itu, apalagi berjabat tangan, kan bayat itu sambil jabat tangan. Nabi nggak mau, kata Nabi udah cukup, kamu sudah sah di bayatnya, nggak usah berhadapan. Dan ini sudah kita singgung kemarin dan sudah pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, di websitenya masih ada, judulnya menyikapi penyakit yang belum ditemukan obatnya ya. Nabi mengajarkan kepada kita wafirru minal majdzum kama tafirru minal asad, larilah kamu dari orang kusta sebagaimana lari dari singa. Bukan berarti musyriknya mun aya mau aya orai kabur nya wah cenah musyriknya sieun kasalian ti Allah.
itu mah manusiawi ya, sesuatu yang membahayakan ya harus dijauhi, sesuatu yang madorot harus dijauhi, karena memang orang yang sakit kusta itu mendatangkan madorot ya, bahaya. Termasuk Nabi mengisolasi 3 orang yang berpenyakit kusta di satu kampung, dan mereka hanya boleh ke masjid itu Jumatan saja, itu pun di luar ya. Jadi ini menunjukkan kenapa? Karena Nabi tahu orang yang berpenyakit kusta itu berbahaya, bisa menularkan penyakit. Nah ini bagi orang yang memang terkena penyakit yang mudah menular dan belum ditemukan obatnya, mencek dokter teh wayahna isoman nya sing nurut we ya. Mencek dokter nggak usah Jumatan, ya udah nggak usah, karena itu ada halangannya apa, sakit kan. Orang yang sakit boleh tidak Jumatan. Cuma kepada yang kusta itu Nabi memberitakan silakan Jumatan mengan misa ya, jangan bergabung dengan jamaah yang lain. Kemudian bab fil fa'lus sholih ya. Al fa'lu itu optimisme. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyarata, tidak ada kesialan itu, wa khairuhal fa'lu, dan yang terbaiknya adalah al fa'lu, optimisme ya. Aduh nanya cenah setiap hari Senin saya sepi aja cenah dagang teh, enggak ya. Harus dihilangkan itu, dan apa? Wah ini awal dari kesuksesan. Nah gitunya optimisme ini. Lain rugi, tapi ini awal dari kesuksesan. Wah cenah rugi wae dagang lain rugi, awal dari kesuksesan. Nah naon oge da mulai langsung. Aduh saya sakitnya, kenapa begini, merasa sial. Maka yang harus dilakukan itu al-fa'lu itu optimisme. Alhamdulillah ini tabungan saya ke surga ngajah-ajah amal soleh berat ya. Ya alhamdulillah dikasih penyakit sabar gitu. Nah itu al-fa'lu. Maka ditanya Rasul, ya Rasulullah wa mal fa'l, apa al-fa'lu itu? Kata Nabi, al kalimatus sholihah, kalimat positif, yasmauha ahadukum, yang didengar oleh salah seorang di antara kalian. Di sini juga para ulama menjelaskan kalau kita menjenguk orang yang sakit kade jaga, wah nya cenah kamari ge ada yang sakit kayak begini mati cenah. Atau stresnya nu geuring teh. Ini enggak apa-apa nanti juga sembuh. Itu tetangga saya juga pernah begini, sekarang bisa lari lagi, tenang we gitu. Itu al-fa'lu, itu harus kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang positif. Atau cenah ngabohong, enggak, memang itu kan doa ya, doa bahwa ini enggak apa-apa nanti juga sembuh, dan memang yang namanya penyakit pasti sembuh. Banyak yang lebih parah dari ini sembuh juga. Itu ngomong begitu itu al-fa'lu. Jadi nggak boleh menanamkan tiaroh termasuk dalam diri, tapi harus ada optimisme. Di sini juga para ulama menjelaskan bahwa kalau kita sedang jatuh pilihannya dua, apakah al-fa'lu atau tiaroh. Kalau tiaroh semakin jatuh, kalau al-fa'lu bangkit ya. Jadi itu mah diajarkan ku trainer lagi. Kalau kita sedang jatuh pilihannya dua, mau berpikir positif atau berpikir negatif. Atau kita sekarang misalkan sedang miskin ya, sedang sakit, sedang banyak yang kekurangan. Itu kan berpikir tinggal dua. Namun positif, ini ujian dari Allah, menguji agar saya semakin kuat, semakin sabar, bangkit ya. Saya masih ingat dulu ketika sakit parah mah ya, ku payan ku almarhum, teu nanaon ustaz cenah, ngarah ustaz cenah leuwih kuat. Teu nanaon tong hariwang cenah, ngarah cenah urang geuring teu leuwih kuat. Jadi ke mun aya panyakit kieu leuwih kuat. Kuatkeun urangna cenah gitu. Jadi memberikan kata-kata positif, bukan kemudian merasa aduh ini karena saya begini, karena saya itu karena itu, wah buah disantet, banyak pikiran-pikiran yang jelek, itu semakin jatuh.
Terus cendak aku mah apanya, orang lain gak percaya, kudu nungan dipecatnya, ku tetangga dicemooh. Tiaroh itu termasuk tiaroh, harusnya alfal. Dan dzikir itu kan kalimah thayyibah. Jadi kalau ada orang tukang sholat, tukang zikir, tapi berpikirnya negatif, itu berarti dzikirnya masih palsu. Ya, maka kalau kita tukang zikir, tukang sholat, harus positif. Jangan pernah merasa negatif. Ya. Aduh, kenapa saya misalkan dipecat di pekerjaan? Oh, ini awal dari kesuksesannya. Bagaimana saya harus belajar memperbaiki diri. Nanti harus begini-begini. Ya. Saya juga dulu misalkan hayang keluar negeri, udah teu boga modal. Positif biar saya nggak keluar negeri, tapi saya kudu juga di luar negeri ya gitu kan. Jadi tetap diajar mah semangat, tidak kemudian jadi jatuh. Atau ada teman saya, dia pingin kuliah KITB tuh lulus ngelebang ulang gitu nate. Ya. Harusnya berpikirnya positif. Nggak lulus ke ITB nya baik kuliah ke mana kudu sih lulusan ITB gitu. Kalau berpikir positif begitu, jadi bangkit. Ya. Kalau orang yang tukang zikir harusnya seperti itu. Kemudian bab asyu'mu fid dar wal mar'ah wal faras. Kesialan itu ada di rumah, di istri dan kuda. Ini hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala in yakum minasyu'mi syai'un haqqun. Seandainya ada dari kesialan itu yang benar, fafil faros, maka itu dalam kuda itu kendaraan, wal mar'ah istri, wadar dan rumah. Istri berarti keluarga gitu. Istri berarti suami gitu. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol in kana fi syai' fa fir rabai wal khadim wal faras. Jika ada dalam sesuatu kesialan itu fa fir rabi. Rabi itu tempat tinggal, ya, mau rumah, mau kampung, ya, ar-rabul khali itu perkampungan yang sepi, ya. Wal khadim pembantu, wal faros dan kuda. Jadi seputar rumah tangga, ya, seputar yang ada di rumah dan perkakas-perkakasnya. Tapi asyukmu di sini bukan berarti merasa sial. Ini cenah semenjak punya anak yang ini, semenjak punya mobil ini, cenah asari poe, cenah jualah, cenah sial mobilnya, bukan begitu. Ya. Yang dimaksud kata para ulama, jadi seandainya ada kejelekan di dalam kehidupan kita, yaitu karena yang tiga ini. Tapi kejelekan yang dimaksud kejelekan yang duniawi, ya. Contoh di sini para ulama menjelaskan bukan artinya ada tiaroh. Ya. Kenapa rumah mendatangkan kejelekan? Karena daikuha, karena kecil misalkan rumah, atau loba bocor, wasu jiraniha wa adahum, tetangga nepi ka sebeleun, ya. Lalu istri jadi sial tuh gimana? Adamu wiladatiha, teu boga anak, ya. Wasalatoti lisaniha, lisannya kasar, wa ta'arrudiha lirraib, ya, sering mendorong-dorong pada yang meragukan, ya, Pak tuh nginjem kabang nginjem karentenir gitu. Itu dorongan dari istri yang mendatangkan sial dan gitu. Kalau sial kudaan la yugza alaiha, enggak bisa dipakai perang, ya. Unggal dek dibawa perang teh gering wae kuda teh, unggal dibawa ngaji mobil teh rusak wae misalnya. Nah itu, tapi bukan berarti ada sesuatu yang lain itu. Kalaupun kita stres, ya, tertekan dengan tiga hal itu, yaitu sesuatu yang wajar, ya. Nyasok kan kita rasakan sendiri, ngurus kendaraannya, kurang-kurang nasabar mah babana teh, ya.
pelakna teh naonna teh aya we. Kemudian keluarga ya, istri soleh barudaknya ujian keuneun, barudak soleh kadang ujian teh aya di istri atau rumah. Bocor teh loba beuri teh nya naon deui cucunguk teh wah. Nah itu semua hal-hal yang manusiawi, yang duniawi, nah itu diakui oleh Nabi SAW. Dan ini dalam hadis yang lain, fitnatur rajuli fi ahlihi wa darihi wa jiranihi tukaffiruha shalah wa zakah. Fitnah seseorang di rumahnya, di keluarganya, di tetangganya itu akan dihapus dengan sholat dan zakat. Fitnah di sana itu ujian, ya. Ujian termasuk yang menyebabkan kita berdosa akibat urusan rumah tangga, urusan tetangga, urusan harta, ya. Gara-gara urusan harta kan kita terjebak di dalam dosa. Kata Nabi itu terhapuskan oleh sholat, zakat dan saum, ya. Maksudnya jadi kita imbangi ya stresnya, capeknya mengurus rumah tangga, capeknya yang harapan pembantu, menana mah pagawe ya, mun abdi mah meureun di pasantren stafnya, teu staf kebersihan mah teu stres. Jadi kepanungan dieu teu bikin stres. Teu mana pagawean teh can beres can yo siap ai siapna ngomong siap ai beres dan teu panda teh kurang-kurangna mah lieur nya. Nah itu semuanya harus diimbangi dengan sholat, dengan zakat, dengan saum. Kurang-kurangna sholat wah stres di pagawean teh ya. Saya dulu juga ngalaman kerja di perusahaan lah ya, di instansi. Bagaimana kita mau kompak tuh susah ya. Kadang ngerasa capek sorangan, digawean kurang, teu digawean kurang, urangna kabawa rugi gitu. Gawean kurang capek kangeun nu lain teh gitu rasaan, tapi buah orang lain juga begitu. Ngan mun teu diimbangi ku salat, kadang ada fitnah kan, wah fitnah. Tapi keun ka nya geus lah teu loba fitnah mah. Meureun urang kudu mundur misalkan, ya udah mundur. Nah itu semua kalau tidak diimbangi dengan sholat, dengan zakat, dengan saum, stres. Nah mudah-mudahan ini hadis hakikatnya mengingatkan kepada kita semua bahwa imbangi semua yang terkait dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, dengan kendaraan itu dengan al-fa'lu tadi ya. Al-fa'lu itu selalu berpikir optimis, jangan pernah mengeluh, jangan pernah tiaroh. Buktikan bahwa kita ahli zikir, buktikan bahwa kita ahli sholat. Nah, kalau masih ayat tiaroh gitu, itu menunjukkan bahwa kita bukan ahli sholat, ahli zikir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.